Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Miftahul Jannah. Ini kalau kultum kok suaranya enak gitu ya. Kalau tadi kok berbet-berbet itu faktornya apa kira-kira? Takjilnya apa mic-nya? Kalau takjilnya yang kurang, bukonya yang kurang, nanti tidak jadi bunyi. Kayak bismillah. Ini yang bahaya ini. Nah, kalau pas ngimami itu sebenarnya yang enak kalau sound sistemnya enak itu tidak terlalu ngoyo, jadi tidak terlalu ngotot. Mungkin nanti bisa tidak boleh kemarin, sekarang tidak apa-apa. Nggih, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ngapunten niki sekedar pembukaan mawon. Ini kan malam Ahad ya, malam Minggu ya. Jadi agak kemarin informasi dari Pak Teguh itu katanya kan banyak yang libur sehingga agak nyantai, tidak usah kesusu, kesikut aja. Jadi tidak usah tergesa-gesa maksudnya, sehingga kita agak nyantai. Tapi kalau nanti ini informasi dari Pak Teguh ya, entah benar entah tidak. Kalau tidak benar ya nanti konfirmasinya ke Pak Teguh, komplainnya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita memasuki malam yang keberapa? 11. Malam 10. Kamis 10 malam 11 ya. Hari 10 malam 11. Ini berarti lebaran kurang berapa hari? 19 ya, kalau puasanya 29. Tadi pagi kita sudah membicarakan terkait dengan bahwa orang yang puasa itu mendapatkan dua hak atau dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu ketika berbuka puasa, yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu bertemu dengan Allah. Kita akan melanjutkan. Jadi orang itu makhluk yang bernama manusia, kulo panjenengan semua, ini kan manusia semua. Itu tidak ada lain kecuali kita ini mengemban satu misi dalam kehidupan kita ketika kita dianugerahi oleh Allah kehidupan di dunia ini, untuk memperbanyak amal dalam rangka menjalankan peran sebagai hamba, abd, dan yang kedua peran sebagai khalifah fil ard. Ini dua ini. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan seterusnya. Wa ana Di situ Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini itu menyampaikan kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku." Jadi Allah itu nuntun kepada Kanjeng Nabi menyampaikan, katakanlah wahai Muhammad, untuk disampaikan kepada kita umatnya. Sajane urip iku. Ini, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan semua ibadah-ibadah yang aku lakukan. Salat itu disebut secara tersendiri karena memang salat ini kedudukannya luar biasa. Orang mukmin itu tidak diperkenankan meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Makanya nggak kuat berdiri ya duduk, sampai berbaring mek kedip tok itu tetap salat. Kalau di kendaraan ada salat li hurmatil waqti. Kan begitu. Ini ada aturannya sendiri nanti.
Inna sholati, yang kedua wa nusuki, baru ibadah-ibadahku semuanya. Sebenarnya sholat juga masuk ke sini, tapi sholat dirinci tersendiri karena saking pentingnya. Wa nusuki, ya puasa ya masuk, tadarus masuk, kan ngoten. Bahkan ibadah-ibadah yang dimensi sosial itu juga masuk, masya Allah. Nah, seperti nyugui ini masuk ini, masuk. Karena sudah tidak puasa, betul ini. Weh sudah kakek, pun kata-kata. Saya senang kalau hanya kultum begini lalu minum. Kalau minum masih memungkinkan. Yang tidak masuk akal kadang pas ngisi pengajian atau ceramah disuguhi jajan. Iya boleh mangan gitu ya. Gak mungkin kan lalu pidato di depan mic sambil jadi begini kan tidak mungkin itu. Kan tidak mungkin. Tapi kalau ini masih mungkin. Cuma buka ya roto angel dedek kan. Gitu. Ya Allah. Tolong. Ojo katut loh ya. Mau balik wes kosong di sini. Betul sama betul Allah. Nggih, betul nuwun. Sampun. Nah, kita lanjutkan. Lalu yang ketiga, jadi ada 4 dimensi yang disebutkan dalam ayat ini. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan hidup dan semua ibadahku. Yang ketiga apa? Wa mahyaya. Mahya itu kehidupan. Mahyaya kehidupanku, hidupku. Wa mamati, mamat itu meninggal. Kadang ada orang panggilnya mamat ini. mohon maaf. Nggak, mohon maaf kayak guyon ini. Nanti ada yang tersinggung. Kalau mamat yang panggilan seseorang itu biasanya dari Muhammad atau Ahmad atau ada namanya Mahmad. Orang Jawa yang ngambil gampangannya Mamat. Padahal pakai D aslinya itu karena dari Muhammad. Kalau ini pakai ta. Kalau di Indonesia kan ya pakai T. Mamati kan begitu, beda, bukan mamati, beda. Mamati beda lagi, itu sudah beda lagi. Jadi kehidupan dan matiku, hidup dan matiku iku lillah. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan maknanya lillah itu sajane apa sih? Kita ini kan sering menyampaikan gampang, pokoknya aku ikhlas lillahi ta'ala. Lillah itu Imam Al-Ghazali itu menjelaskan dalam ayat ini, lillah itu maknanya bisa mencakup paling tidak 3 hal. Awake dhewe nglakoni ibadah, karena nusuki itu ibadah yang dimensinya luas, termasuk ibadah yang mahdhah dan ibadah yang ghairu mahdhah. Apalagi mahyaya tadi itu termasuk kehidupan kita, aktivitas kita. Kalau itu tidak melanggar aturan Allah dan kita niatnya betul, itu berpahala. Nanti kita akan bicara juga mengenai bagaimana bekerja yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Ini saya secara umum dulu. Lillah itu maknanya yang pertama milik Allah. Tidak apa-apa, tidak usah, tidak ada sedotannya, tidak apa-apa kok. Habis-habis jangan khawatir. Kan sedotan itu di beberapa tempat sudah nggak boleh kan, plastik katanya. Tapi tidak tahu kalau di sini masih boleh apa enggak. Jadi yang pertama, ini lillah itu maknanya adalah milik Allah. Manusia itu sak hebat-hebati, kita tidak ikut punya. Termasuk terhadap diri kita saja kita tidak ikut punya. Kadang waya diuji sakit, ya apa jenenge diuji, ya sudah. Tapi tetap ada ikhtiar. Yang tidak boleh itu ketika kita lalu kemudian tawakal tapi salah penempatan. Sehingga akhirnya pasrah, waras. Ini berarti tidak ada ikhtiar sama sekali. Karena Allah itu menciptakan di dunia ini, itu namanya ada yang namanya sunnatullah. Itulah yang oleh orang-orang barat difahami disebut dengan hukum alam. Padahal kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Allah yang menetapkan, sehingga Allahnya tidak dilupakan. Kalau orang di dunia barat itu sering menyebut, atau di dunia-dunia ateis itu menyebut itu hukum alam. Koyo-koyo alam itu melaku dewi. Padahal Allah sudah menyatakan dalam suratul Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin apa? Yang mengatur, yang memanage alam semesta ini. Berarti Allah punya kekuasaan karena bisa memanage. Sehingga akan muncul dalam benak orang-orang tertentu, iya Allah ngatur ki piye. Nah, ngaturnya berarti itu kemudian disifati oleh Allah Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu ngaturnya itu landasannya sifatnya kasih sayang.
Orang tuh kalau melakukan perbuatan landasannya meneladani sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu hasilnya akan bagus. Kita ini melakukan apapun, kalau hati ini total, pekerjaan kita totalitas, gak nguruneng, itu hasilnya bagus. Contoh, pelukis itu kalau pas ngelukis sesuatu, hatinya gak enjoy, jadinya juga gak bagus. Jenengan bekerja, umpama di perusahaan, pas hatiku sumpah gak enak, itu hasilnya beda dengan ketika sampean melaksanakan itu sudah sejak awal itu enjoy bismillah. Karena kalau sudah lillah itu akan menghasilkan hal-hal yang lainnya. Jadi pertama memahami lillah itu adalah milik Allah. Lalu yang kedua, lillah itu adalah karena Allah. Lillah yang kedua adalah karena Allah. Loh, kita ini kan bekerja di sini untuk keluarga kita. Iya, itu juga lillah. Kenapa? Karena pertama, manusia itu punya kewajiban untuk bagaimana dirinya bisa jejak. Makanya termasuk safar, perjalanan yang diperintahkan, itu salah satunya adalah lin nafaqah. Lin nafaqah itu untuk memenuhi nafkah kebutuhan. Itu pertama dari diri sendiri, lalu kemudian kalau sudah punya tanggungan, punya keluarga, apalagi seorang kepala rumah tangga kan punya kewajiban. Maka safar lin nafaqah itu termasuk diperintahkan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menciptakan bumi dan menjadikan bumi itu dzalulan, bisa ditundukkan. Maka famshu fi manakibiha, kan begitu, berjalanlah. Ya, sampai ke Korea. Ya artinya berjalan jangan di family melaku. Ya kan sekarang sudah ada alat transportasi, makanya diciptakanlah alat transportasi kan begitu. Ada pesawat dan lain sebagainya. Wa kulu mir rizqi. Yang penting ada syaratnya yang harus dipenuhi. Jadi lillah ini karena. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, tadi kan milik, lalu karena, lalu yang satu lagi adalah untuk. Saya ini melakukan sesuatu untuk siapa? Ya untuk Allah. Ini tiga hal ini saling melengkapi. Jadi kalau kita sudah menyadari milik, maka menungso itu sehebat apapun, sekaya apapun, dia punya apa saja, dia tidak akan merasa jumawa. Jumawa itu apa? Berbesar diri. Oh, iki lho aku, enggak. Lalu karena dia merasa bahwa ini karena Allah dan untuk Allah, maka dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Ditasarrufkan pada hal-hal yang baik. Kan begitu. Sehingga dari ayat ini, lanjutkan la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah. Nah, dari ayat ini, maka kemudian bisa kita pahami bahwa ketika seorang mukmin, konsep hidupnya itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Jadi orang beriman itu, konsepnya itu namanya teosentris. Sentris itu menjadikan pusat, teo itu Tuhan. Berarti Tuhan itu menjadi pusat segala aktivitas kita. Artinya apa? Awake dhewe nglakoni apa ae di dunia iki, semua akan dipertanggungjawabkan. Ayo biar lapun di Korea, di pojokan, wah umpama lo, di pojok masjid ngaji, lo kan ngono, bukan di pojokan yang lain. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa sembarangan. Ini berbeda dengan konsep yang diusung oleh, mohon maaf, dunia Barat. Kalau dunia Barat itu antroposentris. Antro itu kan bicara antropologi kan ilmu tentang manusia. Berarti kalau antroposentris itu pusatnya manusia. Pokoknya manusia enjoy, seneng jalan. Muncullah hedonis. Muncullah pokoknya urip yang penting seneng. Makanya di dunia Barat itu kumpul kebo itu biasa. Ya. Asalnya orang karena lama kumpul jadi kebo. Bukan begitu. Itu dianggap biasa. Kenapa? Harus podo seneng nih. Nanti setiap tahun gak cocok, bisa rumah lah, bisa kamar. Karena mereka itu tadi antroposentris. Itu yang membedakan dengan kita. Lah karena kita ini teosentris, semua dipertanggungjawabkan. Maka inilah disinilah Allah ini sudah memberi kita anugerah. Berupa apa? Itulah yang disebut hidayatul akal yang tidak diberikan kepada selain manusia. Lah hidayatul akal nanti level berikutnya Allah memberi petunjuk agama. Hidayatul din.
Petunjuk agama itu yang ngeten iki. Ya, saya hanya menyampaikan. Kan begitu. Kata Rasulullah kan balighu anni walau ayat. Jenengan tahu kebaikan satu saja, hal yang kecil saja, sampaikan. Kan begitu. Nah, tinggal nanti ada hidayah yang level tertinggi, itu namanya hidayatut taufik. Lisairi ila sabilin najah wal khair. Itulah orang yang kemudian sudah tahu kebaikan, ada petunjuk, tapi tidak mau melakukan. Berarti dia hanya sampai hidayatuddin. Berarti hidayahnya masih umum. Belum sampai level pada yang hidayatut taufik tadi. Kalau yang sampai level paling tinggi, itu sudah mau melakukan. Bismillah, aku kate dadi wong apik. Bismillah. Pokoknya mengurangi terus hal-hal yang negatif. Karena ayatnya kan fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi timbangan kebaikan tuh harus lebih berat. Ojo sampai enteng. Tapi nek enteng wa amma man thaqulat, kebaikannya yang enteng, mawazinu itu timbangan kebaikan, fa ummuhu hawiyah. Nah, dimensi kebaikan saja nih wakil. Tadi wong Islam saja enak loh. Kalau kasih contoh ya tadi. Pertama, kalau ada orang mukmin, orang muslim, nek wis biasa melakukan sesuatu kebaikan secara istiqomah. Mbo sholat sunai ditambahi, mbo sodakohnya, mbo pokoknya kebaikan. Suatu ketika, umpama ada orang yang sholat sunnah malam, witir, itu rutin. Itu seumpama dia terhalang. Kalau halangan itu tidak bersifat terus-menerus, maka dia ini punya hak bisa diberikan waktu untuk mengkodok kebaikan itu. Dikodok niku disauri. Yang kedua, nek sampai dia sudah tidak bisa melakukan, naudzubillah, umpama lah contoh. Ada orang yang biasa melakukan kebaikan tiba-tiba diuji oleh Allah dengan sakit, umpama kena serangan stroke. Gak iso ngelakoni itu. Itu dalam riwayat disebutkan orang seperti ini itu pahalanya tetap diberikan. Jadi kados asuransi. Jadi konsep asuransi itu sebenarnya niru dari konsep agama ini. Asuransi atau cicilan, mungkin kalau di sini saya yakin tidak ada yang punya cicilan. Umpama ya di rumah cicilan sekian. Biasanya cicilan kan ada asuransinya. Nanti kalau terjadi sesuatu nggak bisa nyicil lagi, maka sudah tertutup karena ada asuransi tadi. Jadi sudah dianggap beres. Nah itu ternyata kebaikan begitu. Lalu yang ketiga, orang itu kalau sudah niat baik, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat sudah siji. Dilakoni nambah. Kalau keburukan niat tok belum, tapi kalau dilakoni baru satu. Berarti kan sebenarnya 2:1. Jadi sebenarnya fasilitas itu cukup banyak, cuman kadang kita ini kurang mengakses. Nah kalau kurang mengaksesnya jadi masalah kan di sini. Sehingga dulu guru saya pernah cerita begini, lah nek ono uang kok di akhirat itu dia sampai orang yang rugi, bahkan orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu kebaikannya itu sudah habis karena diambil, boleh jadi diambil orang lain, entek blas bangkrut. Kalau rugi itu kan istilahnya kalau kita dagang, jualan sesuatu, balik modal, ngepok, itu rugi saja nih. Karena tidak ada untung. Tapi kalau modalnya katut, ini bangkrut sudah. Nah, jadi ono uang sing rugi, apalagi sampai bangkrut, naudzubillah. Ini saat nemen-nemennya uang. Berarti kan dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang tadi itu. Ya kan? Wis kebaikan, cek niat wis kayak. Tapi ojo ngumpul niat tok, aku wis niat. Cari malaikat kapan mas? Malaikat gemes, gemes jangan gitu jadinya, waduh. Iya kalau malaikat Ridwan yang gemes, kalau malaikat Malik gemesnya ya beda. Ini kan sudah beda. Nah itulah makanya bagaimana cara kita untuk mendownload rahmat Allah, untuk mengunduh rahmat Allah, itu salah satunya adalah bersegera untuk melakukan kebaikan. Apapun bentuknya. Karena kebaikan itu kalau ditunda, setannya senang.
Setan itu kan kalau di Al-Quran itu kan larangannya kan kita ini dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Wow, setan tuh langkahnya banyak, strateginya. Situ gak berhasil. Tapi mesti dididik. Tidak mungkin orang melakukan dosa sampai dosa besar. Itu biasanya dididik. Oh aman. Oh gak popo. Oh gak ketahuan. Jadi setannya aman kan? Aman. Tambah didik. Lu kan begitu. Didik. Tapi kalau itu dituruti, apalagi didukung oleh hawa nafsu, bablas. Nauzubillah. Nah yang bahaya itu kan kalau orang dalam kondisi maksiat kepada Allah, lalu kemudian malaikat Israel sudah waktunya bawa catatan. Jatahmu mulai. Saya pernah ngaji di Gus Baha itu menceritakan, memang kalau urusan kematian itu kan kita tidak ada yang tahu. Dan itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor jabut. Jadi bukan urutan siapa yang sepuh duluan. Enggak. Kan itu nomor jabut ya. Itu di kitab Ihya itu. Saya pernah ngaji di Gus Baha itu, beliau cerita. Di Ihya itu sampai ada cerita begini. Suatu ketika ada seseorang itu jagongan dengan Nabi Sulaiman. Ya, tapi tidak usah dibayangkan jagongannya gimana. Apa kayak kita yang di tempat sebelah itu atau gimana, wallahu a'lam. Ya istilahnya ngobrol lah. Tiba-tiba datang seseorang. Lalu orang ini tanya ke Nabi Sulaiman, sinten niku Nabi Sulaiman? Itu malaikat Israel. Wah, langsung ngejer dia. Ojo-ojo aku sing disusul. Karena dia tahu yang datang tuh Israel. Akhirnya sebelum Israel itu ngomong apa-apa, dia sudah bilang ke Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman saya minta tolong apa? Mbok saya ini dipinjemi agar saya ini bisa lari dari Israel, dipinjemi apa? Jenengan ini Nabi Sulaiman kan bisa mengubah arah angin. Jadi kalau angin tuh hembusannya ngidul, itu bisa di stop, diputar balik, itu bisa putar balik, walaupun tidak pakai sempritan. Nggak usah. Itu bisa putar balik. Akhirnya orang ini minjem ke Nabi Sulaiman, minta tolong saya dibawa arah angin sejauh-jauhnya karena dia takut ada Israel di situ itu. Akhirnya terbawalah dia oleh angin ini atas seizin Sulaiman, dipinjemkan wis angin ke Wonono sampai mendarat di daerah daratan India. Itu diceritakan di Ihya itu. Begitu sampai di India, karena orang sudah tidak ada. Akhirnya Israel matur ke Nabi Sulaiman. Sulaiman, pundi tiang ini gua. Ya tapi gak basa Jawa ngono ya, kira-kira lah terjemahnya begitu. Mana orang tadi yang di samping jenengan itu? Loh ada apa Israel? Gini Nabi Sulaiman, saya ini diutus oleh Allah membawa catatan, ada nama orang ini, itu rinci catatannya. Orang ini nanti akan tercabut nyawanya itu di mana, jam berapa, detik berapa. Itu sudah siap-siap Israel. Tapi Israel tanya ke Nabi Sulaiman, tapi yang saya heran, ini namanya sudah orang ini, fotonya ya podoi, sampai paspor, wah, gitu. Paspor yang dibawa oleh Israel sudah sama, tapi kok orangnya di sini? Loh emang kenapa? Israel, ini di catatan saya, dia ini saya nyebutnya itu dia di daerah India. Wah, cari Israel, oh tepak, iku mangarake Melayu. Jadi tepak, iku mangarake Melayu nang India, numpak angin nih kemang. Akhirnya susulono ya kena sudah. Jadi itu. Nah kita tuh kan tidak tahu. Ya kita sih berharap wafat itu di tempat yang memang ya boleh jadi di tanah air atau di tanah suci. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di akhir surah Luqman itu. Sebuah jiwa yang ada kita ini manusia, jiwa ini kan setelah tubuh kita itu kemudian oleh Allah ditiupkan ruh. Maka ada jiwa di dalam diri kita ini. Ya, tidak ada satu jiwa pun itu yang tahu madza taksibu ghadan, dan juga bi ayyi ardin tamut, di mana, di tanah mana dia akan dicabut nyawanya oleh Israel. Itu kita tidak tahu. Makanya yang paling bahaya itu ketika ada orang maksiat, apalagi yang paling bahaya, nek ana wong nglakoni dosa, dia tidak merasa bahwa itu dosa. Justru malah bangga. Wah, aku mang, wah. Cewek, ini bahaya. Tapi kalau melakukan dosa lalu ada rasa bersalah, itu masih bagus. Itu harus terus diasah. Rasa itu untuk bagaimana memperbaiki diri kita. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jadi setelah seseorang ini bagaimana cara mengasah diri kita ini? Nah itu caranya dengan
fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah melalui ibadah-ibadah mahdhah itu. Ini sampai jam pinten Pak Teguh nih? Waduh. Sehingga sekedar ada iklan. Wah, ini ada badak nih siap. Ini badak bercula berapa ini? Jadi ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu harus kita pahami bahwa Allah itu sayang kepada kita karena tadi Robbil Alamin tadi, sehingga diberikan media. Pangeran kan paling ngerti, Allah itu paling ngerti kebutuhan hambanya. Iki lo media, cara nyedek nang aku iki. Maka ada kewajiban-kewajiban itu. Kalau kita masih memandang sebagai waduh wajib ini, ya memang berat. Tapi kalau mindsetnya itu kita rubah, ini insya Allah melakukan kebaikan itu akan lebih ringan. Salah satunya bulan Ramadan itu diharapkan bisa memberikan hikmah, bisa memunculkan hikmah atau dampak positif dari apa yang kita lakukan kebaikan di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah itu di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, Papa Utsman, coba nanti saya cek lagi. Itu menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kanjeng Nabi itu adalah manusia, adalah orang yang paling ajwad. Jud, orang yang paling baik, orang yang paling loman, gampang nolong, pokoknya luar biasa. Dan Rasulullah itu lomannya itu bertambah, kebaikannya itu bertambah ketika hina yalqahu Jibril alaihi salam, ketika malaikat Jibril itu menemui beliau. Kapan? Fi kulli lailatin min Ramadan, yaitu pada setiap malam hari di bulan Ramadan. Ngapain Jibril? Fayudarisuhul Quran, tadarus dengan Rasulullah. Nah, makanya kalau kita lihat runtutan ayat. Nah, sekarang kita masuk ke ayat puasa. Ini tenang aja, ini kalau yang malam ini memang agak panjang. Nanti yang besok tidak usah khawatir. Sesuai request. Mau 3 menit oke. 2,5 menit tidak apa-apa. Ini kan malam Ahad ya, malam Minggu. Jadi insya Allah kita lebih lama. Ayat puasa itu yang menarik panjenengan pirsani. Jadi ayat puasa itu tidak berdiri sendiri. Itu ada rangkaiannya. Sampai pada ayat 187, 188 itu ada kaitannya. Ayat puasa itu dimulai dari 183 di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Pertama, yang disentuh itu keimanan. Yang dipanggil itu orang yang amanu. Wahai orang-orang yang sudah beriman, berarti sudah punya iman. Ono sing sakjane uang dua iman, tapi karena aslul iman, jadi iman itu benihnya itu namanya aslul iman. Tapi itu kalau tidak pernah diasah, maka dia suara kebenaran itu kecil. Makanya ketika diajak puasa, gak semua orang beriman menanggapi dengan respon yang baik. Ada yang aku saya gak poso siji enom ben elek wis tuwek, tiba tuwek yo gak kuat. Jare wis tuwek. Pas wis tuwek jare aku gak poso ben nek enom ae tak poso. Ya opo. Padahal wis tuwek gak iso balik enom. Lah wis tuwek jare aku ben elek wis mati tak poso. Mati gak iso poso, mati mesti poso. Tapi wis gak dihitung, mboten dihitung poso. Sampeyan poso, ben nek mati poso. Poso gak cuma maghrib poso terus. Ya kan orang meninggal tak bisa makan. Iman itulah yang disebut dengan potensi ruhani. Pokoknya wonten tiyang syahadat berarti dia sudah punya aslul iman. Kata Rasulullah, al-imanu uryan wa libasuhut taqwa. Iman itu
masih mentahan. Cek kaya uang itu mohon maaf, itu telanjang. Yang memperindah libasnya adalah takwa. Dengan gaya kelambi, oh saya pakai ini lebih pantas. Pakai kopiah yang gini lebih pantas. Pakai kopiah yang model lain, oh gak pantas. Itu kalau libas yang urusan zahir, urusan luar baju itu sih kita bisa milih. Lah kalau yang dalam itu pilihannya banyak untuk memperindah iman tadi itu sekaligus namanya prestasi ruhani. Semakin banyak prestasi ruhani yang kita lakukan, maka disitulah aslul iman itu akan berkembang, akan menguat. Itulah yang sering kita dengar ada al-iman yazid wa yanqus. Oh, itu bisa bertambah, yanqus bisa berkurang. Salah satu cara ngecesnya itu kita sering berada di komunitas orang-orang yang baik. Itu salah satu cara meningkatkan. Loh, karena komunitas itu pengaruhnya luar biasa. Nanti kita akan bicara tentang komunitas. Saya ke ayat lagi nih, biar tidak menggok-menggok terlalu jauh. Jadi ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, Allah mewajibkan puasa, tapi dengan satu kata yang itu kesannya itu tidak seberat yang lain. Kutiba. Kalau dalam bahasa Arab itu kan wajib itu maknanya bisa, bahasa Arabnya bisa farodho itu mewajibkan. Alzama itu juga mewajibkan. Wajaba mewajibkan. Berarti kalau furidho diwajibkan, wujiba diwajibkan, ulzima ya diwajibkan, harus mesti. Tapi Allah menggunakan kutiba itu berasal dari kataba. Kataba itu makna asalnya itu menulis. Bisa di atas kertas, bisa di atas batu. Pokoknya kataba itu mengukir atau menulis sesuatu. Kutiba alaikumus siyam, ditulis atas kalian opo asyam, yaitu puasa. Maksudnya ditulis itu apa? Ya ditulis itu diwajibkan. Tapi sebenarnya ini untuk mensugesti kewajiban itu sebenarnya tidak berat. Tapi memang harus ada tekad. Kan begitu. Karena kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah itu sudah terukur. Yang ibadah mahdoh, apalagi yang rukun Islam itu. Cuman kadang yang membuat berat kan kitanya. Orang itu kalau sudah berpikir berat, maka dia akan berat. Angel lagi gak iso. Berat. Bismillah bisa. Allah memberi pertolongan bisa. Sering dalam banyak hal kan begitu. Makanya lanjutannya, kutiba alaikumus siyam. Mungkin ada orang-orang yang kemudian imannya aslul imannya ada tapi jarang diasah sehingga waduh poso itu abot. Tapi kan poso ini gak dewean. Sesuatu itu kalau dilakukan bersama itu biasa lebih ringan. Dengan melakukan gerak jalan jantung sehat, jarak tempuhnya sekian puluh kilo. Iku nek melaku dewe ambek bareng-bareng keselan melaku dewe. Goes naik sepeda ontel tuh karena ada komunitasnya. Itu kalau bareng-bareng kadang tidak terasa. Ya tetap kerosot tapi gak nemen loh. Ini secara sugesti. Tapi nek dewean apa? Ini lagi-lagi komunitas, pentingnya komunitas. Ya. Kita kirim doa, baca yasin, kadang baca sholawatan. Itu lek dewean, akeh gak kelakoni. Tapi lek bareng-bareng, masih ambek ngantuk-ngantuk itu seliut-seliut, jek ono munine didik-didik. Lumayan. Loh iya. Wis lah, umpama ada teman-teman kita yang dari Indonesia, lalu kemudian mengurung diri dari perusahaan, dari pabrik, balik nang tempat tinggalnya. Sudah selesai. Itu abot. Sing terus gelem sregep ngaji nih, lo cocok ngaji, kadang sholatnya ya malah abot. Tapi jenengan sudah capek-capek, ini kan luar biasa. Sudah capek habis kerja seharian dalam kondisi puasa, di sini terawih, masya Allah. Loh, yang dipuji oleh Al-Quran itu bukan orang yang duduk, gak lapo-lapo, gak kerja, wiritan, dok ngaji, dok mboten. Jenengan cek surat An-Nur itu. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang dipuji dalam surah An-Nur itu orang-orang ya yang tidak sampai dilalaikan
oleh perniagaan, oleh bisnis, nyambut gawe sing hasilnya akeh, tapi dia tidak lupa terhadap haknya Allah. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, apalagi keterbatasan terkait ketika menghadapi umpama aturan perusahaan. Tapi kita sudah berusaha betul. Pulang langsung jamaah maghrib, jamaah sholat isya, lalu tarawih. Nah ini kan luar biasa. Itu ternyata yang dipuji. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, mendirikan sholat, wa itaiz zakah. Kenapa? Karena mereka tuh punya satu motivasi, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena mereka itu takut suatu hari yang nanti di hari itu tataqallabu fihil qulubu wal absar. Hati itu bergetar, ketakutan, dan juga pandangan mata itu takut. Kenapa? Itulah yang akan kita saksikan pada hari kiamat nanti. Jadi ada satu keyakinan lillah tadi, kembali ke lillah tadi. Lalu Allah sudah menjanjikan, ini loh nanti ada hari pertanggungjawaban, ada hari pembalasan, yaumiddin, ada yaumul ba'ats. Kan begitu, ada yaumul hasyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Ini menjadi satu motivasi kita. Lah caranya, makanya ayat puasa tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dikasih gambaran. Perintahnya kan kalian. Kutiba alaikum, berarti bareng-bareng. Punya pondasi keimanan, diperintahkan puasa. Mungkin ada orang yang mengeluh, waduh poso. Lalu Allah nyampaikan, gak sampean tok mas, umat biyen yo diperintah poso. Sehingga punya sugesti, oh iya yo, boleh jadi puasa orang dulu itu lebih berat dibanding kita. Umat-umat terdahulu, golongan ahlul kitab, itu juga diperintahkan puasa. Bahkan kalau panjenengan baca sejarah nih, puasa Ramadan kan disyariatkan tahun kedua Hijriah. Jadi di Madinah. Itu dulu puasanya nih, orang mulai puasa itu dimulai ketika dia sudah tertidur di waktu malam. Jadi maghrib. Baru ngantuk, keturun, tertidur ya. Ngelilir itu sudah harus mulai puasa. Berarti kalau tidur habis maghrib, kalau di sini maghribnya katakanlah jam 7 kurang 12 menit, ya. Lalu kemudian baru minum air putih, gak kuat ngantuk, tidur setengah jam atau 5 menit saja, maka bangun mulai dari jam 7 atau setengah 8 sampai besok waktu maghrib harus puasa. Itu di awal-awal puasa. Panjang. Lebih panjang daripada ketika musim panas. Jadi memang berat. Tapi Allah mengatakan begini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu yang menarik juga di penutup ayat ini, la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau dalam bahasa Arab itu memiliki makna harapan. Yang harapan itu diharapkan bisa terwujud. Berarti kalau kita melakukan sesuatu lalu merasa berat, ini bisa kita terapkan hikmah dari ayat puasa ini. Kalau secara hukum ya kita, puasa itu begini. Enggak sendirian kok, ada temannya. Umat dulu juga diwajibkan puasa. Maka harapannya dengan puasa yang kita lakukan, kita ini berharap betul menjadi pribadi yang ketakwaannya itu meningkat. Nah, ketakwaan meningkat itu berarti kan prestasi rohaninya bertambah dan menguat. Ini akan menguatkan potensi rohani kita, keimanan tadi itu. Kalau ini kita ambil sebagai satu pelajaran, orang hidup itu kan tidak ada yang tidak punya masalah. Dinamika masalah itu satu dengan yang lain berbeda-beda. Kita ini kalau mendapatkan masalah, kalau kita belajar dari ayat puasa Al-Baqarah 183, maka kita lihatlah orang lain yang boleh jadi orang itu masalahnya jauh lebih besar dari kita. Maka disitulah kita punya rasa optimis. Bismillah, ada solusi. Itulah harapan. Adalah Allah. Manusia muslim yang baik itu tidak boleh putus asa, tidak boleh putus harapan. La tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.
Bahkan manusia itu, kita ini bangsa Indonesia ini mendapatkan anugerah kemerdekaan itu karena harapan kepada Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita ini kalau baca sejarah, secara zahir, bagaimana mungkin melawan penjajah, baik Belanda dan juga Jepang, menghadapi penjajah yang senjatanya ketika itu sangat canggih, itu hanya disenjatai kita ini hanya bambu runcing. Tapi bambu runcing dulu, tirakatnya kiai-kiai dulu luar biasa. Itu kalau tidak punya harapan kepada Allah, sudah pesimis. Nah, mereka senjatanya kayak gitu, ya sekarang apa-apa nih kita ini. Terus jelas kalah. Tapi enggak. Ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita dulu, itu menyemangati, ini harapan tidak boleh hilang. Itulah yang kemudian dipeluk oleh Allah, harapan itu, mimpi itu diwujudkan oleh Allah. Makanya dalam pembukaan UUD itu dimulai dengan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan apa? Keinginan luhur. Nah itu baru keinginan luhur itu sebuah semangat. Tapi Allahnya nomor satu gitu loh. Jadi ini adalah Allah. Kan kita itu kalau melihat orang lain, kalau terkait anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu melihat orang lain, itu kita melihatnya yang bawah kita, untuk kita ini bersyukur, bukan untuk sombong-sombongan. Tapi kalau untuk sesuatu kebaikan, maka lihatnya atas kita. Ada teman kita umpama rajin, srewegep, itu yang harus kita lihat. Saya kok sama ya, durasinya waktu 24 jam sekian, tapi kenapa kok dia melakukan kebaikan lebih banyak? Ini harus kita ikuti. Beda dengan yang sifatnya seperti tadi itu saya sampaikan. Jadi adalah alakum tattaqun. Nah terus yang la'allakum tattaqun ini kaitannya, kenapa sih kita ini kok diwajibkan puasa? Yang pertama ada hikmah la'allakum tattaqun. Lalu yang kedua yang juga penting adalah setelah ayat puasa di 183 Allah mengatakan begini. Mungkin kan ada orang yang bertanya ketika turun 183 lalu muncul pertanyaan dalam benak. Terus posone itu kapan? Berapa lama? Maka dijawab di ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat. Ini hanya hari-hari yang sudah dihitung, hari-hari tertentu saja. Tidak selamanya kok. Kapan itu? Di ayat berikutnya dijelaskan syahrul Ramadan. Yaitu bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu diobral. Pahala ibadah sunnah itu seperti pahala ibadah wajib. Pahala ibadah wajib dilipatkan sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Bahkan eman, ini suatu momentum. Durung mesti kita ini menangi Ramadan tahun depan. Nah semua sih berharap, ya Allah nak iso Ramadan ketemu terus, ya Allah iso ngelakoni kebaikan terus. Semua orang pasti punya harapan begitu. Tapi kan lagi-lagi manusia ini, kita ini kan lillah. Nah kita ini naik pesawat aja apa sih kuasa kita? Naik pesawat wes gluduk-gluduk ya Allah. Turbulensi agak parah gitu ya sudah wis pasrah sudah. Iki dengan ketinggian 40.000 kaki. Ibu kaki ini bayi tak kaki ini wong tua iki. 40.000 kaki ini kan. Kaki ini bayi petang mulai enggak sedukur kakinya Pak Teguh ini. Kalau 40.000 kaki tapi kakinya Pak Haji Teguh sudah beda lagi ini. Itu sudah tawakal. Ya, semuanya kan ke Korea ini kan naik pesawat toh, nggak ada yang naik goes kan? Ada. Sajane melihat belajar tawakal tuh pasrah itu ya di situ. Tapi sudah melakukan ikhtiar, dongo. Dan kalau kita lihat justru ikhtiar itu doa kita itu sesungguhnya semua disandarkan pada Allah. Jangan cek doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doanya Nabi Nuh ketika kapalnya mulai berlayar ketika banjir besar itu. Lalu kalau yang diambil dari juz 25 itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jangan lihat endingnya itu.
Wa inna ila rabbina, sesungguhnya kami kepada Tuhan kami yaitu Allah, lamunqalibun, sungguh kami akan dikembalikan. Bukan ngoten. Jadi lillah mana kembali sama arep mang. Nah, kembali ke puasa. Kenapa kok puasa ini diwajibkan? Tadi itu ada satu harapan la'allakum tattaqun. Tapi ya apa caranya menjadi orang bertakwa? Puasa iya. Ada juga cara yang lain untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Dijelaskan. Apa sih kok wajib poso? Soale syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan. Jadi ayyam ma'dudat itu adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Ya. Sehingga puasa yang kita lakukan itu untuk menghormati turunnya kalamullah yang qadim, yang luar biasa, sekaligus untuk mengasah diri kita. Agar apa? Agar bisa mengunduh atau mendownload petunjuk Al-Quran. Makanya lanjutannya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Karena Quran itu petunjuk bagi manusia. Saya beri ilustrasi. Sebuah perusahaan, gini. Allah itu kan menciptakan makhluk itu kan banyak. Tapi grand desainnya makhluknya Allah itu panjenengan ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang membedakan dengan yang lain apa? Ada potensi fuad, ada potensi akal, ada potensi hati nurani. Kalau itu gagal dimanfaatkan, tsumma radatnahu asfala safilin. Kan gitu, jatuh sejatuh-jatuhnya sudah. Makanya ada manusia fisiknya, tapi perilakunya, jiwanya, jiwa iblis itu ada. Tapi saya yakin bukan di sini. Amin. Iya, ini jiwanya jiwa malaikat. Energi positifnya jauh lebih besar dibanding energi negatif. Loh kan manusia itu punya dua itu, dianugerahi oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa, pada manusia itu dua potensi. Fujur, potensi berbuat buruk, ada potensi berbuat baik, wa taqwaha itu. Makanya orang yang membersihkan itulah yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wes, itu nanti bisa kita bahas di lain waktu. Panjang lagi nanti penafsirannya ini. Sekarang kita kembali ke ayat yang tadi. Allah itu membuat makhluk. Allah Al-Khaliq, sang pencipta, menciptakan, yang diciptakan namanya makhluk. Al-Khalq atau makhluk. Makhluk itu yang paling grand desainnya itu ada di manusia. Kalau sebuah perusahaan di Korea ini ya LG, ada Samsung, perusahaan apalah, mobil lah, HP lah, laptop dan seterusnya. Itu kalau jenengan beli baru, itu lengkap sak dashboardnya itu ada petunjuk, buku petunjuknya. HP itu semahal apapun. Nggak tahu kalau di sini ya, mungkin sudah saking canggihnya. Ada nggak yang HP boleh dicuci di mesin cuci, itu ada nggak? Nggak ada kayaknya. Ada. Dimasukkan mesin tetap nggak rusak, itu ada. Nggak ada. Itu terjadi ya berkarat nanti kena air kan. Itu kan diingatkan di situ. Kadang ada gambarnya apa, air tuh disilang, ini nggak boleh, ini boleh. Sama dengan ketika Allah menciptakan manusia, iki grand design. Tak sangoni iki lho petunjuk, cek selamat. Kalau larangan-larangan yang ada itu diterabas, itu padha ambek mang itu ono produk HP, produsen sudah mengeluarkan itu, ayo produk apapun lah. Lalu kemudian dilanggar, lalu mengatakan begini, oh gak apa-apa aman naik. Itu padha ambek uang yang melakukan banyak pelanggaran, lalu dia mengatakan aman saja, maka boleh jadi sekarang kelihatannya aman, sesungguhnya dalamnya ini kropos. Dan nanti endingnya di akhirat. Tapi kita jangan kemudian kalau ada orang yang begitu lalu kita pandang, wah ini apa? Tetap kita ajak. Karena selama hayat masih dikandung badan, itu masih ada peluang untuk menjadi orang baik. Nah peluang itu jangan dipatahkan. Jadi harapan itu jangan jenengan putuskan.
Wah, arek koyo ngono gak mungkin dadi wong apik. Jangan, itu bukan kita yang menentukan. Tugas kita tuh ngejak. Nah kan ngoten. Jadi produk ini disertai buku panduan. Lah buku petunjuk ini iki le downloadan. Di-download sebagai hudan. Ngono lho. Lah siapa yang bisa mendownload? Jadi petunjuk ini secara umum linnas. Tapi yang bisa memfungsikan sebagai petunjuk itu adalah orang-orang yang mampu mengasah prestasinya dengan baik. Itulah yang disebut dengan hudal lil muttaqin. Jadi orang bertakwa yang levelnya tinggi itu tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa langsung. Ada proses, tapi proses itu betul-betul harus kita usahakan. Karena kalau enggak, ya uno ya ini ya pancet. Ya uno karena enggak ada usaha yang serius. Berarti kita belum memfungsikan Al-Quran sebagai hutan. Loh padahal poso itu esensinya la'allakum tattaqun. Harapannya, idealnya. Jadi kalau ada satu syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah, kok tujuannya atau esensinya tidak tercapai, ini bukan salah syariatnya. Berarti ada sesuatu dalam diri kita yang melakukan ini. Wah, belum tercapai. Lah hebatnya di agama kita, orang yang sudah melakukan banyak kebaikan, itu tidak boleh merasa dirinya suci, itu tidak boleh. Maka surat An-Najm mengingatkan, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian sok suci, merasa wes wong liya iku melakukan dosa apa, aku tok sing paling apik, itu tidak boleh. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah yang paling tahu orang yang takwa itu siapa yang takwa. Jadi tugas kita yang berusaha ngajak orang untuk baik, tapi bukan memutuskan dan menjustifikasi orang lain. Awakmu iki wong bejat mlebu neraka, bukan. Itulah dakwah-dakwah yang baik, yang santun. Pokoknya dijak. Karena kewajiban kita itu mengajak. Jadi hidayah yang umum tadi itu. Ini penting. Lalu bagaimana dengan hudal lil muttaqin? Lalu apa yang kita lakukan terhadap kewajiban kita terhadap kitab suci Al-Quran? Itulah insya Allah yang akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Ini sudah terlalu lama, mungkin kecapean. Sudah 1 jam ada ya? Enggak? Lebih ya? Nah, ya itu. Lebih. Total jamu ini hak rosong ini. Nah, ini jamu ini rasa leci. Jadi untuk yang materi ini, mungkin insya Allah, karena mungkin ada yang berjauhan lokasinya, jadi yang materi ini lanjutannya episodenya di Sabtu pekan depan. Jadi besok sama ketika hari kerja, hari aktif, kita materi yang lain tapi yang singkat-singkat lah. Nanti materi ini akan kita lanjutkan pada episode di pekan depan mawon. Jadi biar yang hadir bisa nyambung juga. Atau tetap jalan, mengikuti streamingnya, mengikuti live Facebooknya atau gimana? Ada yang enggak apa? Ada yang jaga malam. Sabtu kerja malam. Oh ya wes. Terserah wes, nanti monggo masukannya bisa disampaikan lewat kotak saran. Nanti mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan. Kalau enggak ada kita akhiri, nanti pertanyaan bisa lewat WA. Apa kita tutup dulu? Nggih, sampun nggih? Nggih, nanti nggih terbuka mawon. Bisa jadi pertanyaan nanti mungkin panjenengan mau tanya apa gitu, bisa di WA ke saya. Nanti kalau bisa ya saya jawab, kalau enggak bisa ya PR kan gitu aja. Ya kalau enggak bisa ya dijawab enggak bisa kan gitu aja. Wong saya bukan nabi kan. Jadi ya kalau bisa ya nanti saya tanyakan. Kalau saya enggak bisa, tanya kepada yang lebih bisa. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang tahu itu ada yang lebih tahu lagi. Kalau kita saya kira cukup ini, dan sudah lumayan lama. Mohon maaf kalau kelamaan. Saya khawatir nanti, ini malam minggu tambah disuwe-suwe no. Karena pengen nyantai kok suwe. Nanti malam minggu depan sakurono Ustadznya kesuwen ngaji. Nggak, kalau ada request itu nanti bisa disampaikan. Ustadz kelamaan, Ustadz cukup 5 menit, tidak apa-apa. Malah seneng deh. Oh iya 5 menit dapat leci kan lumayan nih. Nah tadi saya mau mengakhiri 7 menit kok ndak enak. Ini sudah kadung maju. Kan
Ndak imbang nanti antara hak dan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vale, apenas. Ki aku nopo iki? Wale. Balike piye iki? Wale iki. Ah. Foto kuadrat sih.